Dewa Obat Terkuat, Bab 507. Omong-omong, Tianhai benar-benar tempat yang bagus. Iklim pesisirnya bagus dan pemandangannya bagus. Perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Citra kota menjadi semakin baik, dan menjadi semakin hidup dan sejahtera. Jika Lin Yi, iblis besar, tidak ada di sini, Sue yang akan sangat menyukainya. Dia naik taksi ke dinasti. Saat itu sudah larut malam dan dinasti buka untuk bisnis. Dia membuka pintu dan masuk. Itu sangat hidup. Tuan, apakah Anda punya janji? Tidak, tidak. Sue yang ragu-ragu sejenak, apakah ada kamar pribadi? Saya mau. Saat ini belum tersedia. Jika Anda membutuhkannya, Anda bisa menunggu. Pelayan itu tersenyum dan menunjuk ke bangku di depan pintu, di mana banyak orang sudah duduk dan menunggu. Sue yang tidak punya pilihan selain duduk dan mengantri. Saat itu sudah larut malam, dan keluarga Leng tidak akan menyusul secepat ini. Orang-orang yang suka bersenang-senang ini tidak akan bermain sepanjang malam, bukan? Dia duduk di sana, dan ada beberapa orang di sekitarnya yang juga menunggu kotak itu. Hanya melihat wajah mereka tampak cemas, dan mereka melihat sekeliling dari waktu ke waktu untuk melihat apakah ada yang keluar. Saudaraku, apakah kamu di sini untuk bersembunyi dari masalah juga? Melihat usia Sue yang masih muda, seseorang mau tidak mau bertanya, berapa umurmu sehingga seseorang akan memburumu? Bagaimana kamu tahu? Sue yang tercengang. Bukankah orang-orang yang datang ke sini untuk memesan kamar pribadi datang ke sini untuk bersembunyi dari musuh mereka? Pria itu menatap Sue yang dengan curiga, mengira dia tahu, kamu sebenarnya tidak di sini untuk bernyanyi, kan? Sialan, tentu saja kotak tersebut digunakan untuk bernyanyi dan minum, namun ada aturan lain di dalam kotak dinasti, yaitu selama berada di dalam kotak tersebut, tidak seorang pun boleh menimbulkan masalah atau melukai nyawa siapapun. Bahkan orang luar pun tidak diperbolehkan masuk tanpa izin dari pengguna kotak. Suatu ketika ada seorang pria yang melarikan diri dari musuhnya dan memasuki kotak kerajaan. Musuhnya menyerbu masuk dengan sangat berani, mengabaikan aturan sama sekali, akibatnya anggota tubuhnya patah di tempat dan diusir. Sejak saat itu, peraturan dinasti mulai berlaku. Banyak orang dari tempat lain datang ke sini setelah mendengar berita tersebut dan menyelamatkan nyawa mereka di sini. Tentu saja, satu-satunya hal buruknya adalah konsumsi dinasti sangat mahal. Jika Anda kehabisan uang, Anda hanya bisa pergi, tetapi jika musuh Anda menunggu dengan tenang di luar, Anda tetap akan mati. Tapi orang kaya, bersembunyi di dalam kotak ini, masih hidup seperti seorang kaisar, dan musuh-musuhnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sue yang tidak menyangka dinasti begitu kuat. Selama dia memasuki kotak dinasti, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Pantas saja aku diminta datang ke istana kekaisaran. Seharusnya aku tidak bisa mati di sini, kan? Dia berpikir sejenak, dia seharusnya punya beberapa juta di kartu banknya, setidaknya cukup untuk tinggal di sana selama sebulan, bukan? Mungkinkah keluarga masih belum bisa menyelesaikan masalah ini dalam sebulan? Sue yang tiba-tiba teringat bahwa dia telah diusir dari rumah. Bagaimana keluarga Sue bisa peduli padanya? Memikirkan hal ini, Sue yang tidak bisa menahan tangisnya, merasa sedih dan menyesal. Hei, ada yang keluar. Pria itu berteriak, dan segera beberapa orang bergegas untuk memperebutkan ruang di dalam kotak yang baru saja keluar. Sue yang melihat sekali dan dengan cepat berdiri, tetapi langsung didorong ke tanah oleh beberapa orang lainnya. Dia menunggu sampai larut malam, hampir jam 4 pagi, dan semua orang telah mengambilnya, lalu dia melihat seseorang keluar dan ada kotak lain. Tuan, kami punya kamar pribadi, apakah Anda menginginkannya? Ingin, Sue yang berdiri dan berkata dengan membabi buta, aku menginginkannya. Oke, tolong ikuti aku. Pelayan itu tersenyum dan membawa Sue yang ke kamar pribadi. Ruangan itu seperti suite mewah, benar-benar seperti istana. Berapa biayanya untuk hari ini? Sue yang mau tidak mau bertanya. Yang ini akan sedikit lebih mahal. Pelayan berkata, 10.000 yuan per jam. Apakah ini sedikit lebih mahal? Sue yang langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia telah mengunjungi begitu banyak klub malam di utara, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Kamar pribadi dikenakan biaya per jam, terutama karena 1 jam berharga 10.000 yuan. Hari itu 240.000. Dengan jutaan orang yang terjebak, dia tidak bisa tinggal di sana selama sebulan. Dia benar-benar ingin menangis, sial, ini lebih buruk dari perampokan. Tuan, apakah Anda masih membutuhkannya? Melihat ekspresi malu Sue yang, pelayan itu bertanya, kami memiliki sistem pembayaran di muka. Anda membayar terlebih dahulu dan menikmati layanannya nanti. Ya, aku mau. Sue yang tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartunya dan berkata, geser selama 10 hari dulu. Tidak, hanya 5 hari dulu. Dia hanya membawa sedikit uang, jadi dia harus menabung.
Sekarang keluarga Sue tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimana mereka bisa mengiriminya uang? Duduk di sofa, Sue yang bersandar di sana, merasa sedikit bingung dalam hidup. Dia merindukan masa lalu, hari-hari bahagia dan sederhana itu. Dan pada saat yang sama, di kantor Yang Rong, Sue yang sudah ada di sini, di dalam kotak Tianxihao. Yah, biarkan dia hidup. Yang Rong berkata, biayanya harus dilunasi. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Sue Gang sudah menyetor 5 juta kepada saya. Ya, dia mengangkat telepon dan mengirim pesan teks kepada Lin Yi. Tuan Lin, ini waktunya untuk memulai. Langit cerah. Lin Yi bangun dan membaca pesan teks, lalu mandi dan turun untuk sarapan. Kedua saudara perempuan Ye Qiansui sudah makan. Ketika mereka melihat Lin turun, mereka saling menyapa. Sejak Lin Yi mengabaikan keselamatan dan menyelamatkan seluruh desa Mengli, sikap Ye Xihan terhadapnya telah meningkat pesat, setidaknya dia tidak terlalu sering bertengkar dengannya. Sebaliknya, Lin Yi merasa hidup ini kurang menarik. Dinasti memiliki sejumlah peralatan baru. Lao yang ingin meminta Anda datang dan membantunya mencobanya. Apakah Anda punya waktu? Dia memandang Ye Xihan dan berkata, peralatan baru. Mata Ye Xihan berbinar, ini akhir pekan. Bagaimana mungkin saya tidak punya waktu di akhir pekan? Lao yang benar-benar memahami saya dan memiliki visi yang luar biasa. Dia tidak sabar untuk menyantap sarapannya. Ayo pergi, saya belum makan. Lin Yi memutar matanya. Ye Xihan tidak mempedulikannya dan langsung mendorongnya keluar. Di dinasti sebesar ini, Anda, Tuan Lin, belum sarapan. Ayo, ajak saya melihat peralatan baru. Saya harus membantu Lao Yang, jangan biarkan orang menunggu. Begitu Lin mengulurkan tangannya untuk mengambil roti itu, Ye Xihan mengambilnya kembali, mendorongnya keluar tanpa memberinya kesempatan. Ye Qiansui tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Nak, untuk apa kamu terburu-buru? Dia menyantap sarapannya dengan perlahan dan santai. Ketika dia selesai, dia meminta Mau untuk mengemas 2 roti kukus dan berjalan keluar dengan susu. Lin Yi masih menunggunya, dan mobilnya bahkan belum menyala. Kamu sudah sarapan, aku akan menyetirnya. Ye Qiansui duduk di kursi pengemudi. Melihat kedua orang ini, Ye Xihan tidak punya pilihan. Tidak peduli betapa cemasnya dia, Lin Yi akan tetap menunggu Ye Qiansui. Ayo pergi, ayo pergi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengabaikan bau makanan Lin Yi yang memenuhi mobil. Dia hanya memikirkan bagaimana rasanya menggunakan peralatan baru. Sungguh luar biasa. Lin Yi dan 2 orang lainnya pergi ke dinasti. Ye Xihan berlari masuk segera setelah mereka keluar dari mobil dan langsung pergi ke kantor Yang Rong. Lin Yi masih minum susu dengan susu di tangannya. Tidak apa-apa saat aku keluar. Sekarang, kenapa sepertinya akan ada badai? Ye Qiansui melihat cuaca. Bab 508. Tiba-tiba cuaca tampak suram. Inilah yang terjadi di sepanjang pantai. 5 menit yang lalu mungkin cerah dan cerah, tapi sebentar lagi akan ada awan gelap, kilat, dan guntur. Masuk dulu, Lin Yi berkata. Kamu bermain dengan Ye Xihan nanti, dan aku akan berbicara dengan Lao yang tentang sesuatu. Bagus, Ye Qiansui mengangguk. Ketika kedua orang itu masuk ke istana kekaisaran, mereka mendengar teriakan gembira Ye Xihan, dan suaranya hampir menembus seluruh atap. Wow, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ye Xihan benar-benar menjadi gila dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Yang Rong. Yang tua, kamu hanyalah belahan jiwaku. Kamu sangat memahamiku. Dia seperti kelinci yang bahagia. Dia tidak peduli untuk mengatakan terlalu banyak dan langsung bergegas masuk. Ini adalah sesuatu yang dia nantikan. Dia menyebutkannya dengan santai terakhir kali, tetapi dia tidak berharap Yang Rongzhen membelinya. Berapa juta? Tiba-tiba aku ingin punya anak perempuan. Yang Rong tertawa terbahak-bahak. Jika dia punya anak perempuan, dia harus memanjakannya seperti ini. Jangan terlalu memanjakannya. Ye Qiansui tersenyum, peralatan baru ini tidak murah, bukan? Sekalipun dia orang luar, dia bisa merasakan aura yang terpancar dari instrumen dan perlengkapan itu, yang sangat berharga. Sulit untuk membeli kebahagiaan. Yang Rong berkata, ada baiknya mengeluarkan sedikit uang. Ye Qiansui tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu jika dia berbicara terlalu banyak, dia akan tersinggung. Dia menemani Ye Xihan menjadi gila, sementara Lin Yi dan Yang Rong langsung pergi ke kotak tempat Sue yang berada. Sue yang tertidur. Dia datang sepanjang malam dan mengantri di luar untuk waktu yang lama. Dia kelelahan secara mental dan sekarang dia berbaring di sofa dan tertidur. Berderak, pintu kotak terbuka. Ketika Sue yang mendengar suara, dia langsung terbangun seperti burung yang ketakutan, dengan kepanikan di wajahnya. Siapa? Siapa? Yang Rong menyalakan lampu, saya Yang Rong, dan ini Tuan Lin. Saat mendengar nama Yang Rong dan kemudian gelar Tuan Lin, Sue yang merasa baru saja naik dari neraka, dan kini ia terjatuh lagi. Bukankah itu Raja Iblis Agung Tianhai?
Alasan mengapa keluarga Sue terjebak di sini bukan karena Lin Yi. Dia datang untuk menemukan dirinya sendiri. Dia 1000 kali lebih menakutkan dari keluarga Leng. Oke. Sue Yang Lang ada di sana, bahkan tidak bisa bereaksi, dan tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia merasa jika Raja Neraka ingin mengambil nyawanya, dia benar-benar tidak akan memberinya kesempatan. Saya membayar. Setelah beberapa saat, Sue Yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, bolehkah saya membayar untuk 5 hari dulu? Jika tidak, saya akan menambahkan beberapa hari lagi. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Dia hampir menangis. Jika Sue Gang ada di sini sekarang, bahkan jika dia tidak dihormati, dia ingin memukulnya kembali. Saya benar-benar ditipu sampai mati. Tidak masalah, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Lin Yi berjalan mendekat dan duduk. Sue yang sangat ketakutan sehingga dia mundur sampai dia tidak punya jalan keluar. Dia takut Lin Yi tiba-tiba bergerak dan membunuhnya. Sue Gang membayarku 5 juta di muka, yang cukup bagimu untuk tinggal di sini sebentar. Yang Rong berkata dengan tenang. Kepala Sue yang berdengung. Dia membayar 5 juta di muka. Baiklah, saya juga membukakan keanggotaan untuk Anda, dan Anda bisa mendapatkan diskon 50%. Sue yang dengan cepat menghitung dalam pikirannya, dan menggunakan matematikanya yang tidak terlalu bagus, dia menemukan bahwa dia bisa tinggal di sana setidaknya selama lebih dari sebulan. Tapi tinggal di wilayah Lin Yi rasanya tidak enak. Apakah kamu di sini bukan untuk membunuhku? Dia melirik Lin Yi dan Yang Rong dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Mengapa membunuhmu? Lin Yi berkata, orang kecil sepertimu tidak layak atas tindakan kami. Saya datang ke sini hanya untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Sue yang merasa lega ketika dia mendengar bahwa dia tidak akan dibunuh. Apa yang dikatakan orang sebesar itu pasti bukanlah kebohongan, kamu bertanya. Saya dengar Anda memukul Leng Feng dari keluarga Leng. Apakah itu kasar? Hati Sue yang tiba-tiba menjadi tegang lagi. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Lin Yi dengan bertanya. Apakah dia kenal seseorang dari keluarga Leng? Sejujurnya, Yang Rong mengingatkan, berat. Sue yang mengertakkan gigi dan berkata, aku hampir memukulinya sampai mati. Lagi pula dia akan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Dia menarik napas dalam-dalam dan memandang Lin Yi dan Yang Rong. Mereka telah menindasku, dan manusia tanah liat itu masih marah. Aku tidak tahan lagi, jadi aku akan menidurinya. Jika pada akhirnya aku mati karenanya, maka aku tidak akan menyesalinya. Lin mengangguk. Beri dia tagihan gratis. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar. Sue yang kembali bingung. Tagihan gratis untuk Anda sendiri. Hanya karena dia memukuli Pak Leng, apa yang terjadi? Tuan Yang, ini, jika kamu memukulnya sampai mati, kamu masih bisa mendapat hadiah. Yang Rong berkata, baiklah, jika Anda memerlukan sesuatu di sini, silakan beritahu pelayan kapan saja. Tuan Lin telah memberitahu saya bahwa kamar pribadi Anda gratis. Setelah mengatakan itu, Yang Rong juga keluar. Sue yang masih sedikit bingung. Dia memukuli Tuan Leng dan menyinggung keluarga kelas 1 di utara. Orang-orang dari dinasti kekaisaran sangat tangguh, mereka bahkan tidak takut pada orang-orang dari keluarga teratas di utara. Dia menekan bel layanan, dan seorang pelayan segera masuk. Aku lapar, bawakan aku makanan dan anggur. Ya, harap tunggu. Setelah beberapa saat, makanan mewah disajikan. Sue yang sangat bersemangat sehingga dia tidak peduli dengan hal lain. Dia berpikir dalam hati, jika dia tahu lebih baik, dia akan membunuh bajingan Leng Feng itu. Pada saat yang sama, di luar gerbang kekaisaran, ada lebih dari selusin orang berdiri, semuanya tampak tidak ramah. Apakah kamu punya janji? Di pintu, Xiao Dao menurunkan kelopak matanya. Ayo cari seseorang, jangan sedih. Orang yang memimpin sama sekali tidak sopan dan hanya ingin menerobos. Dilarang masuk tanpa reservasi. Kelopak mata Xiao Dao masih terkulai dan berkata dengan lemah. Kami dari keluarga Leng di utara. Pemimpin itu berteriak, sudah kubilang, kamu tidak akan diizinkan masuk tanpa reservasi, bahkan jika Raja Surga datang. Pisau itu masih menghalanginya. Ini Tianhai, dan orang tidak bisa berkeliaran di sini, belum lagi dingin di utara dan panas di selatan. Saudara Hai, jangan bicara omong kosong padanya. Ayo kita langsung masuk. Bocah Sue yang itu ada di dinasti ini. Datang, lebih dari selusin orang mencoba masuk. Xiao Dao menatap mereka, menjentikkan pergelangan tangannya, dan memegang pisau pendek tepat di tangannya, dentang. Coba lihat, siapa yang akan masuk. Matanya sedingin es berusia ribuan tahun, dan dia menunjuk ke arah pemimpinnya, jika kamu berani masuk, aku akan memberimu pisau. Jika kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu tidak mencobanya? Tanda tanya petik 2, menabrak. Tiba-tiba, lebih dari selusin orang bergegas keluar dari istana kekaisaran, masing-masing dengan aura yang kuat di tubuh mereka. Wajah Leng Hai menjadi gelap.
Dia tidak menyangka orang-orang Tianhe ini begitu tangguh dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Saudaraku, tidak baik bagi siapapun untuk memperburuk keadaan. Katanya dengan dingin, kami tidak ingin menimbulkan masalah. Xiao Dao meliriknya, aturan adalah aturan. Ini sudah menjadi aturan sejak pembukaan dinasti. Kami tidak menargetkan siapapun, semua orang harus mematuhinya. Leng Hai mendengus. Dia mengetahui bahwa dinasti tersebut memang memiliki aturan seperti itu, tetapi mereka berbeda. Mereka berasal dari utara dan merupakan keluarga kelas 1 di utara. Bahkan orang-orang dari lingkaran bawah tanah di utara dengan cepat mendapatkan rasa hormat mereka. Jadi mengapa orang-orang dari lingkaran bawah tanah di Tianhe tidak memberikannya kepada mereka? Bersambung,